Guys, bayangin dunia tanpa listrik, tanpa mesin, tanpa pabrik. Selama ribuan tahun, manusia hidup dengan cara yang hampir sama. Bertani dengan tangan, menenun kain di rumah, dan bepergian sejauh kaki mampu melangkah. Namun, pada akhir abad ke-18, dunia berubah dalam waktu yang sangat singkat. Bukan oleh perang besar, bukan oleh wabah, melainkan oleh mesin. Inilah kisah revolusi industri pertama, sebuah perubahan besar yang mengangkat sebagian manusia ke kemakmuran, namun juga menjerumuskan jutaan lainnya ke dalam penderitaan. Dunia sebelum revolusi industri. Sebelum tahun 1700-an, sebagian besar masyarakat Eropa hidup di desa. Ekonomi mereka berbasis agraris. Barang-barang seperti kain, alat rumah tangga, sepatu, diproduksi dengan sistem rumahan. Satu keluarga mengerjakan satu produk dari awal sampai akhir. Produksi lambat, jumlah terbatas, harga mahal. Jika panen gagal, orang kelaparan. Jika cuaca buruk, ekonomi lumpuh. Dunia bergerak pelan, tapi stabil. Namun stabilitas ini menyimpan satu masalah besar. Pertumbuhan penduduk meningkat, sementara produksi tidak mampu mengejar. Dan disinilah perubahan mulai dipaksa oleh keadaan. Mengapa revolusi industri dimulai di Inggris? Revolusi industri tidak terjadi secara kebetulan, guys. Dan tidak dimulai begitu saja. Inggris itu memiliki kombinasi sempurna. Pertama, sumber daya alam. Inggris kaya akan batu bara dan biji besi, dua bahan utama industri. Kedua, revolusi pertanian. Teknik pertanian baru membuat hasil panen meningkat. Akibatnya, makanan cukup, angka kematian menurun, populasi melonjak. Lebih banyak orang sama dengan lebih banyak tenaga kerja. Ketiga, stabilitas politik. Tidak seperti negara Eropa lain, Inggris relatif stabil dan aman untuk investasi. Keempat, modal dari kolonialisme. Kekayaan dari koloni memberi Inggris dana besar untuk membangun mesin dan pabrik. Semua faktor ini bersatu dan menunggu satu pemicu, yaitu teknologi. Mesin yang mengubah segalanya. Revolusi industri pertama ditandai oleh peralihan dari tenaga manusia dan hewan ke mesin. Awalnya terjadi di industri tekstil. Mesin seperti spinning jenny, water frame, dan power loom mampu menghasilkan kain puluhan kali lebih cepat daripada manusia. Namun mesin-mesin awal masih bergantung pada air. Masalahnya, pabrik harus dibangun dekat sungai. Lalu datanglah inovasi paling penting dalam sejarah industri, yaitu mesin uap yang dibuat oleh James Watt. Menyempurnakan mesin Newcomen dengan menambahkan kondensor terpisah. Secara drastis, meningkatkan efisiensi dan menjadikannya sumber daya utama revolusi industri. Mesin uap memungkinkan pabrik dibangun di mana saja, produksi berjalan tanpa henti, dan tenaga manusia digantikan oleh mesin. Sejak itu, pabrik bermunculan, kota-kota industri tumbuh pesat, dan sistem kerja berubah total. Manusia tidak lagi bekerja mengikuti matahari, tetapi mengikuti jam mesin. Lahirnya pabrik dan kota industri. Pabrik membutuhkan banyak pekerja, guys. Maka terjadi urbanisasi besar-besaran. Orang-orang desa pindah ke kota, Manchester, Birmingham, Liverpool. Namun kota belum siap. Akibatnya, perumahan sempit, sanitasi buruk, penyakit menyebar cepat. Jam kerja mencapai 12-16 jam sehari. Upah rendah, keselamatan kerja nyaris tidak ada. Yang paling tragis, anak-anak ikut bekerja di pabrik dan tambang. Revolusi industri menciptakan dua dunia, guys. Pertama, pemilik pabrik yang kaya raya. Dan yang kedua, buruh yang hidup dalam kemiskinan ekstrim.
Inilah sisi gelap industrialisasi. Dampak sosial dan perlawanan. Ketimpangan ini tidak dibiarkan begitu saja. Muncul gerakan perlawanan. Ludics, buruh yang menghancurkan mesin karena dianggap mencuri pekerjaan, serikat pekerja awal, tuntutan jam kerja manusiawi. Pemerintah Inggris akhirnya mulai turun tangan, membatasi jam kerja anak, memperbaiki kondisi pabrik, mengatur upah dan keselamatan. Meski lambat dan sering tidak adil, inilah awal dari hak-hak buruh modern. Warisan revolusi industri pertama. Revolusi industri pertama tidak pernah berhenti. Ia hanya berubah bentuk. Dari sinilah lahir kapitalisme modern, produksi massal, kelas pekerja, kota industri, dan ekonomi global. Dunia menjadi lebih cepat, lebih produktif, dan lebih terhubung, namun juga lebih kompetitif dan tidak setara. Semua revolusi industri seperti listrik, teknologi, hingga AI berakar dari momen ini. Revolusi industri pertama bukan sekadar tentang mesin. Ini adalah kisah tentang manusia yang mencoba mengendalikan kemajuan dan membayar harga yang tidak selalu murah. Dunia modern yang kita nikmati hari ini adalah lahir dari asap pabrik, keringat buruh, dan deru mesin uap abad ke-18. Dan sejak saat itu, dunia tidak pernah berjalan pelan lagi. So ya guys, revolusi industri pertama mengajarkan satu hal penting bagi kita. Kemajuan tidak pernah datang tanpa konsekuensi. Mesin memang mempercepat produksi. Kota-kota tumbuh pesat dan ekonomi dunia mulai bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Namun, di balik semua itu, ada manusia yang dipaksa bekerja lebih lama, anak-anak yang kehilangan masa kecilnya, dan kesenjangan sosial yang semakin tajam. Dari era mesin uap, dunia modern lahir, dengan segala kemudahan, kekayaan, sekaligus problem yang masih kita rasakan hingga hari ini. Karena pada akhirnya, kemajuan sejati bukan soal mesin yang bekerja tanpa henti, melainkan tentang manusia yang tidak kehilangan martabatnya di tengah perubahan zaman.